yang kita lakukan sebelum kita wafat. Dan biasanya, maaf ya, orang-orang soleh itu sebelum meninggal, itu suka dikasih petunjuk oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang wafat akan merasakan maut. Tapi tidak setiap yang merasakan maut punya persiapan untuk menghadapi maut. Saya bagi yang terakhir kisahnya. Saya kedatangan tamunya, namanya Pak Maliki. Beliau punya istri sangat soleha, Masya Allah. Dan saya sangat menyayangi keluarga ini. Tinggal di daerah, sekarang jadi petani. Tadinya guru, Bu. Punya anak di kampus. Anaknya memutuskan untuk berhenti kuliah. Untuk berbakti pada ibunya. Ibunya kena diabetes. Dan sudah berpengaruh pada organ. Jadi mata udah nggak bisa melihat jelas. Telinga sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Dan gigi sudah mulai copot ya. Satu. Anaknya merasa kalau saya kuliah, ini biayanya akan ketarik ke kuliah. Maka anaknya memutuskan berhenti untuk berkhidmat kepada ibunya. Dan agar fokus biaya untuk pengobatan ibunya. Dan hanya berpikir, ini ibu sudah melahirkan saya, mengandung saya, maka ini saatnya saya berbakti kepada orang tua. Ini keluarga sangat soleh. Tapi Ibu Maliki ini kisah nyata, dan saya pernah bertemu keluarga ini. Dan baru beberapa pekan lalu, suami ini datang ke Bekasi dan menginap ikut kajian. Dan Masya Allah, ibu ini tidak pernah mendengar kajian sampai ke telinga beliau, kecuali pasti ingin minta diantar oleh suaminya datang. Ini ahli majelis taklim. Walaupun dalam keadaan sulit akan minta digendong. Pak tolong antarkan, Pak tolong antarkan. Antar pakai motor dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Senin saya ditelepon, saya masih ingat dulu saya pulang dari Tripoli, ditelepon sore-sore. Tiba-tiba sembuh. Sembuh teman-teman. Dia Masya Allah, dan dalam sembuhnya beliau datang ke kamarnya, ini kisah nyata. Dia beliau dibuka lemarinya, terus cari pakaian paling bagus. Dipakai oleh beliau dandan gitu. Udah gitu masuk ke ruangan tengah dipanggil anak-anaknya dengan suaminya. Pas sini, nak sini datang gitu kan. Masih kaget gak bisa tanya, kok bisa seketika gitu. Sehat, sembuh, datang. Terus minta bikinkan susu katanya. Dibuatkan susu. Dibikinkan duduk semua, tengah, duduk. Kemudian minta pada anaknya untuk dibacakan Al-Quran. Nak coba baca Quran deh. Anaknya baca. Allahu Akbar, saat baca, semua masih heran, masih menikmati bacaan. Tiba-tiba tangan yang menggenggam anak dan suami itu menjadi kaku. Ternyata saat dibacakan Quran itu, beliau sudah pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat dengan dibuatkan minuman air susu oleh anak yang pernah disusuinya. Dan wafat diantarkan dengan bacaan Al-Quran pada anak yang pernah dididiknya. Dan wafat dalam keadaan mengenakan pakaian terbaiknya yang paling halal yang ia miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah katakan, kamu kenakan pakaian paling bagus ketika berjumpa denganku. Karena itu mungkin saat terakhir engkau hidup di dunia menjadi hamba dariku. Maka dari itu saya ingin katakan, kalau ingin khusyuk, ingat-ingatlah satu saat kita pulang. Yang terakhir kata Al-Quran, berusaha memahami apa yang kita bacakan dalam sholat. Supaya pikiran kita tidak liar. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum salat kata Allah, bacakan dulu bacaan-bacaan salat, pelajari sampai paham, setelah paham kerjakan. Mulut berbicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Kenapa aku merasa sombong pada orang lain? Aku merasa tinggi dibanding orang lain. Aku merasa hebat dibanding yang lain. Maka Anda rendahkan diri Anda di situ. Kalau pikiran kita otomatis menerjemahkan, maka dia tidak akan liar. Tidak akan terjadi lisan Allahu Akbar, pikiran mencari kunci, pikiran membalas WA dan sebagainya. Mustahil. Karena semua terfokus untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.